Perkenalkan, saya Intan Mei Setianingrum, NRP 023119400045 dari kelas A, akan melanjutkan penjelasan dari Latifatul Fajriyah, yang mana saya akan menjelaskan di bab 7. Di bab 7 ini kita akan membahas tentang thermionic conversion, yang mana terdapat 6 subbab dalam bab 7 ini. Subbab pertama yaitu Operation and the Thermionic Energy Converter. Kita lihat gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, ketika suatu bahan dipanaskan, maka bahan tersebut akan memancarkan suatu elektron. Lalu, jika aliran elektron yang dipancarkan dikumpulkan pada elektroda lain yang sesuai atau di kolektor, maka aliran elektron adalah arus listrik yang dapat dilewatkan melalui external load. Akibat dari hal tersebut, sebagian dari energi panas yang disuplai untuk membebaskan elektron dari emitor diubah langsung menjadi energi listrik. Elektron yang dipancarkan, muatan negatifnya, menghalangi pergerakan elektron lain menuju elektroda pengumpul. Berbagai metode digunakan untuk mengatasi efek muatan ruang ini. Dari konverter thermionic diklasifikasikan menurut cara yang digunakan untuk kompensasi muatan ruang, dengan mengurangi jarak antara emitor dan kolektor agar bernilai kecil. Orde mikron atau ion positif dimasukkan ke dalam awan elektron di depan dari emitor adalah cara agar dapat mencegah pembentukan hambatan potensial muatan ruang. Selanjutnya adalah thermionic emission. Dikarenakan semua konverter thermionic pada dasarnya bergantung pada emisi elektron pada permukaan yang panas, maka proses emisi thermionic perlu dipertimbangkan lagi. Elektron valensi logam bergerak bebas di dalam kisi atom, namun pada suhu kamar beberapa elektron dapat lepas dari permukaan logam. Sifat gaya yang mencegah emisi elektron dapat dikaitkan dengan gaya elektrostatik. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu gambar 7.2. Gambar tersebut menunjukkan elektron yang mencoba bergerak dari permukaan logam. Begitu elektron meninggalkan permukaan, maka muatan positif tetap ada, dan oleh karena itu ada daya tarik-menarik timbal balik antara elektron yang berusaha bergerak dari permukaan dan muatan positif yang ditinggalkannya. Jika elektron tidak memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya elektrostatik, maka elektron kembali ke permukaan logam. Karena elektron di dalam logam memperoleh energi kinetiknya sebagai akibat dari agitasi termal. Hanya sedikit elektron yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya elektrostatik ketika logam dingin. Namun saat logam dipanaskan, semakin banyak elektron mencapai energi yang cukup untuk mengatasi penghalang elektrostatik dan meninggalkan permukaannya. Akibatnya, tingkat di mana elektron dipancarkan secara thermionic sangat bergantung pada suhu. Penghalang atau barrier yang mencegah emisi dapat direpresentasikan sebagai penghalang energi pada gambar tersebut. Di tengah itu adalah penghalang atau barrier-nya. Seperti terlihat dari tabel 7.1, tinggi efektif penghalang energi bervariasi sekitar 1,8 eV untuk cesium hingga 5,32 eV untuk platinum. Permukaan dengan fungsi kerja yang sangat rendah dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi bahan. Misalnya, fungsi kerja di bawah 1 volt telah diperoleh dengan menggunakan lapisan tipis cesium pada basa perak oksida. Lalu, laju aliran elektron yang dibebaskan dari permukaan logam dapat dirumuskan dengan persamaan Richardson-Dashman electron current density sebagai berikut, yaitu C0 sama dengan alpha T kuadrat eksponensial min E flux per KT, di mana alpha adalah konstanta universal yang memiliki nilai 1,2 kali 10 pangkat 6 ampere per meter persegi Kelvin kuadrat. Laju emisi elektron meningkat dengan cepat dengan suhu dan menurun secara eksponensial sebagai fungsi kerja material. Kemudian bisa kita lihat pada gambar tersebut,
Gambar tersebut menunjukkan profil potensial khas antara emitor dan kolektor dari konverter vakum, di mana flux E dan flux C masing-masing adalah fungsi kerja emitor dan kolektor. Elektron-elektron yang menerima panas yang cukup pada emitor panas untuk mengatasi penghalang permukaan atau barrier memasuki ruang interelektroda. Adapun persamaan kerapatan arus bersih yang meninggalkan emitor dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kondisi tunak, input daya termal ke emitor sama dengan laju disipasi energinya. Rugi daya pada emitor terutama disebabkan oleh yang pertama, tingkat di mana energi potensial dan kinetik diberikan ke elektron yang meninggalkan emitor P. Yang kedua, radiasi panas P. Dan yang ketiga, konduksi panas melalui konduktor listrik P. Semua rugi daya ini dinyatakan dalam satuan luas emitor per unit. Adapun persamaan untuk menghitung net emitter current density yaitu sebagai berikut. Lalu kehilangan radiasi atau radiation loss diasumsikan terjadi antara emitor dan kolektor sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Lalu kehilangan radiasi antara elektroda bidang paralel yang tak terbatas dirumuskan sebagai berikut ini. Kemudian, kalor yang dikonduksikan dari unit emitor dapat dirumuskan seperti berikut ini. Adapun persamaan untuk efisiensinya yaitu P0 per PE plus PR plus PX. Lalu, persamaan untuk optimum load resistance-nya seperti persamaan 7.20 ini. Untuk mencapai output daya yang dapat diterima dari konverter vakum, perlu menggunakan jarak elektroda yang sangat kecil. Konverter berisi gas dirancang sedemikian rupa sehingga ion positif terus-menerus dihasilkan dan bercampur dengan elektron di depan emitor. Jika kerapatan ion positif cukup untuk menetralkan medan elektrostatik elektron, maka elektron dibebaskan pada emitor. Ion positif tidak mengalami perlambatan medan elektrostatik. Akibatnya, semua elektron bebas bergerak ke kolektor dan kerapatan arus berubah menjadi lebih besar daripada vakum konverter pada umumnya. Gambar di samping ini adalah gambar konverter cesium. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, konverter cesium ini diisi dengan uap cesium. Kepadatan atom gas cesium dikendalikan oleh pengaturan suhu pada reservoir cesium. Adanya cesium ini memiliki dua tujuan, namun tujuan utamanya yaitu menyediakan ion positif untuk kompensasi ruang muatan elektron. Tetapi uap cesium ini akan menghambat pada kolektor yang dingin sehingga membuat kualitas kinerjanya menjadi lebih rendah. Pembentukan ion cesium di dalam konverter dapat disebabkan oleh ionisasi kontak. Ionisasi kontak ini terjadi ketika sebuah atom memiliki kontak langsung dengan bahan panas. Fungsi kerjanya lebih besar dari potensial ionisasi atom. Dengan begitu, elektron kulit terluar menjadi lebih terikat pada permukaan material daripada atomnya. Ketika permukaan cukup panas, ion positif dan elektron dipancarkan. Akibatnya, ketika cesium dengan potensi ionisasi sebesar 3,9 volt bersentuhan dengan emitor tungsten panas, dengan fungsi kerja sebesar 4,52 volt, ionisasi kontak akan terjadi dan ion positif akan diproduksi di permukaan emitor. Untuk netralisasi ruang muatan, kerapatan ion dan elektron harus sama. Di mana rumus rapat arus yaitu sebagai berikut. C sama dengan N kali E dikalikan U, di mana N, E, dan U adalah density partikel, muatan, dan rata-rata kecepatan. Sedangkan untuk rasio elektron terhadap arus ion seperti persamaan berikut, JE per JI sama dengan UE per UI. Jika elektron dan ion berada dalam kesetimbangan termal, sehingga memiliki energi kinetik yang sama, lalu terbentuklah persamaan seperti yang ada di kanan layar. Selanjutnya, pada gambar di samping terdapat 3 gambar.
yang mana gambar A menunjukkan skema plasma dan selubung di daerah interelektroda, sedangkan gambar B menunjukkan profil potensial ketika muatan ruang benar-benar dinetralkan atau beta lebih besar sama dengan 1. Lalu untuk gambar C menunjukkan profil potensial ketika muatan ruang dinetralkan sebagian atau beta kurang dari 1. Karakteristik output terdiri dari dua bagian yang sesuai dengan mode yang tidak dinyalakan dan dinyalakan. Diskontinuitas hanya dapat diamati pada beta yang rendah dan elektroda spacing pressure produk PD. Lalu, aliran arus tambahan di daerah kuasi jenuh dikaitkan dengan yang pertama, fakta bahwa ketika selubung emitor tumbuh, generasi arus ion dan aliran ke emitor meningkat. Lalu yang kedua, arus emisi balik elektron dari plasma berkurang dengan pertumbuhan selubung. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan arus ion yang menyebabkan medan elektrostatik yang tinggi pada emitor dan menghasilkan emisi elektron tambahan karena efek Schottky anomali. Bisa kita lihat pada gambar 7.11 di samping, yang mana menunjukkan beberapa hasil yang khas diperoleh dari konverter eksperimental pada gambar 7.12. Sudah jelas mengapa operasi di daerah terhalang diinginkan. Di sana, rapat arus di atas 50 ampere per cm persegi diperoleh pada kira-kira 0,5 volt, menghasilkan rapat daya yang dikeluarkan lebih besar dari 20 watt per cm persegi. Peneliti lain telah melaporkan kerapatan arus keluaran 100 ampere per cm persegi pada 0,75 volt dan memperkirakan efisiensi di atas 22%. Lalu, ion diproduksi dalam konverter pelepasan tambahan dengan menerapkan tegangan lebih besar dari potensial ionisasi gas ke elektroda ketiga. Pelepasan tambahan terus-menerus tidak diperlukan. Telah ditemukan bahwa masa pakai ion diperpanjang dengan pemantulan pada emitor dan oleh karena itu, ion yang cukup dihasilkan jika pelepasan tambahan pada interval sekitar 500 μ/detik. Secara umum, pengembangan konverter termionik didasarkan pada asumsi bahwa suhu emitor tinggi yang dibutuhkan akan disuplai oleh sumber tenaga nuklir, baik untuk penggunaan di luar angkasa ataupun di darat. Oleh karena itu, tepat untuk menguji integrasi reaktor nuklir dan sistem konversi termionik. Dalam kasus sebelumnya, loop pendingin suhu tinggi mentransfer panas dari reaktor ke emitor. Panas ditolak oleh kolektor baik dengan radiasi ke ruang angkasa ataupun ke loop pendingin sekunder. Suhu minimal 1500 Kelvin menunjukkan penggunaan logam cair seperti litium. Namun, karena konverter dihubungkan secara seri, setiap emitor harus diisolasi secara elektrik dari pendinginan. Akibatnya, bahan yang mampu bertindak sebagai isolator listrik dan sebagai konduktor thermal pada suhu di atas 1500 Kelvin diperlukan. Bahan tersebut tidak tersedia dan juga tidak mungkin untuk dikembangkan di masa mendatang. Jika konverter merupakan bagian integral dari elemen bahan bakar, maka desainnya menyerupai inti reaktor biasa dengan elemen bahan bakar silinder. Namun, setiap elemen bahan bakar terdiri dari sejumlah konverter yang dihubungkan secara seri. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.14 di samping, karena bahan bakar nuklir suhu tinggi yang ada tidak menyerap cesium atau menunjukkan stabilitas permukaan yang diperlukan karena jarak elektroda yang dekat, bahan bakar harus ditutup dengan selubung silinder yang sesuai, yang bertindak sebagai elektroda emitor. Sekitar emitor adalah daerah anular konsentris uap cesium, kolektor, isolasi, dan tabung berdinding tipis luar yang menyelaraskan dan mendukung semua konverter di batang bahan bakar. Emitter dari setiap konverter terhubung secara elektrik dan secara mekanis di cantilever dari kolektor konverter berikutnya. Setiap konverter dalam elemen bahan bakar berada dalam komunikasi uap. Perhatikan juga bahwa semua isolator listrik dalam desain ini berada di sisi kolektor atau suhu rendah dari konverter. Elemen bahan bakar reaktor dihubungkan secara elektris dalam kombinasi seri paralel. Reaktor
reaktor didinginkan dengan baik menggunakan cairan. Lalu, sebab terakhir adalah terkait heat pipes. Pengoperasian heat pipe didasarkan pada fakta bahwa kuantitas panas yang besar dapat ditransfer dengan penurunan suhu yang sangat kecil melalui penguapan cairan, pengangkutan uap melalui saluran, dan kondensasi kembali ke fase cair. Kemudian untuk operasi terus-menerus, kondensat harus diputar ke evaporator. Ketika tekanan diterapkan pada satu bagian tabung, fluida kerja menguap dari permukaan sumbu dan bergerak ke bagian lainnya di mana mengembun dan menghasilkan efek penguapan. Cairan yang terkondensasi ditarik kembali ke bagian yang dipanaskan dengan aksi kapiler. Meskipun gaya kapiler tidak terlalu besar, begitu pula laju sirkulasi massanya. Pipa panas juga dapat digunakan untuk mendinginkan kolektor dan memungkinkan pengembangan radar ruang angkasa yang ringan. Masalah utama yang dihadapi pengembangan pipa panas adalah kompatibilitas material dan transportasi massal. Untuk aplikasi konverter digunakan busur logam cair dan dalam banyak kasus telah ditemukan bahwa struktur dinding sedikit larut dalam fluida. Sejumlah bahan struktur dilarutkan di bagian kondensat di bawah sepanjang bagian evaporator dan di sana diendapkan ketika cairan diuapkan. Jalan-jalan ke Pulau Bali, tak lupa membeli bunga. Sekian presentasi dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon koreksinya. 2-3 bunga harum, kami pamit. Wassalamualaikum, terima kasih.